Albert Einstein pernah berkata, pendidikan adalah apa yang tersisa setelah seseorang melakukan apa yang telah dipelajari di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian dari SMA Negeri Pintar Provinsi Riau. Bapak Ibu, Dewan Juri yang kami hormati. Saya akan membina secara tuntas mosi yang telah diberikan pada kesempatan kali ini, yakni sekolah harus meniadakan pekerjaan rumah bagi siswa. Pekerjaan rumah adalah tugas mandiri terstruktur yang diberikan guru untuk dikerjakan di rumah sebagai latihan tambahan. Pada masa dulu, PR diberikan untuk memberikan hukuman bagi para siswa yang malas belajar di sekolah. Pada masa kini, pekerjaan rumah bukan lagi hukuman, namun sudah menjadi bagian terencana bagi seorang guru. Dalam rencana persiapan pembelajaran RPP yang dibuat seorang guru masa kini, umumnya menyertakan bagian tugas mandiri terstruktur di rumah. PR juga diberikan persentase dalam penilaian harian. Pekerjaan rumah menjadi polemik dan kontroversial saat anak mengalami kesulitan mengerjakannya dan orang tua tidak dapat membantu anak-anak mereka. Belum lagi, waktu yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan rumah dianggap mengurangi waktu bermain anak. Peneliti dari Duke University menemukan dalam 60 penelitian sejak 1987 hingga 2003 bahwa PR yang bersifat akademis tak memiliki dampak positif pada prestasi belajar seorang siswa. Lalu, bagaimana di Indonesia? Kontroversi mengenai PR ini juga terjadi. Presiden Jokowi sendiri sempat mengusulkan agar PR yang diberikan adalah kegiatan sosial dengan tujuan menguatkan karakter dengan berbagai contoh seperti menengok tetangga yang sakit. Bapak Ibu, Dewan Juri yang terhormat, mari kita meninjau dari berbagai aspek kenapa pekerjaan rumah ini perlu ditentang. Dalam aspek akademik, Cooper, Robinson, dan Patel pada 2006 telah melakukan penelitian mengenai pengaruh pemberian PR terhadap prestasi siswa. Hasilnya bervariasi dari mulai usia anak dan tingkat pendidikan. Ini menandakan bahwa PR tidak memberi pengaruh yang sama terhadap prestasi akademik siswa berbagai tingkatan. Dalam aspek non-akademik, sebuah penelitian yang dilakukan oleh di University of Michigan pada 2007 menyimpulkan bahwa jumlah PR yang diberikan semakin meningkat. Dalam sampel yang diambil, siswa antara usia 6 sampai 9 tahun itu menunjukkan bahwa mereka menghabiskan lebih dari 2 jam seminggu untuk PR. Padahal pada tahun 81, siswa hanya menghabiskan waktu selama 44 menit. Bapak Ibu Dewan Juri terhormat, pada aspek kesehatan, PR telah diidentifikasi dalam berbagai penelitian sebagai sumber stres dan kecemasan yang dominan atau signifikan bagi siswa. Studi tentang hubungan antara PR dan kesehatan sedikit dilakukan jika dibandingkan dengan studi tentang hubungan PR dengan prestasi akademik. Selanjutnya dalam aspek kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, PR dapat menyebabkan ketegangan dan konflik di rumah maupun di sekolah dan dapat mengurangi waktu luang keluarga dengan siswa. Dalam survei Cheng dan Lengai pada tahun 1992, kegagalan untuk menyelesaikan PR dan nilai siswa yang rendah di mana PR merupakan faktornya berkorelasi dengan konflik yang lebih besar. Lalu, apakah efektif bila sekolah meniadakan pekerjaan rumah bagi siswa? Tentu tidak. Di dalam review terhadap penelitiannya, Hallam pada tahun 2004 menemukan bahwa PR dapat menimbulkan ketegangan antara siswa dan orang tuanya dan dapat menimbulkan kebencian di antara siswa yang merasa kehilangan waktu bebasnya. Ini pada akhirnya dapat menimbulkan perasaan tidak senang terhadap sekolahnya. Selanjutnya, apa solusi yang diberikan sebagai ganti dari pekerjaan rumah ini? Mari kita mengaca di Purwakarta, Bapak Bupati Dedi Mulyadi memberikan larangan pemberian PR yang bersifat akademis. Pekerjaan rumah seharusnya yang bersifat aplikatif, yaitu apa yang dipelajari di sekolah kemudian diterapkan di rumah. Sistem seperti inilah, ini dinilai akan mendorong siswa untuk lebih kreatif. Nah, apa kesimpulan yang dapat kita tarik dari argumen yang telah diberikan ini adalah bahwa pekerjaan rumah ini sangat tidak efektif dan dapat menimbulkan berbagai dampak dalam berbagai aspek. Maka dari itu, saya dengan tegas, lugas, dan percaya diri mengatakan bahwa saya sangat setuju dengan mosi yang mengatakan bahwa sekolah ini harus meniadakan pekerjaan rumah bagi siswa.
Sekali lagi, saya sangat pro terhadap mosi, yaitu sekolah harus meniadakan pekerjaan rumah bagi siswa. What they see is what they do. Apa yang mereka lihat merupakan apa yang mereka lakukan. Sekian dari saya, bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.